مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Yang luar biasa, saudara-saudara sekalian, ini saya belum temukan kitab yang seperti itu. Gak pernah saya temukan. Ada seorang ulama hidup di zaman kita, mungkin meninggal tahun 60-an, 50-an. Artinya masih di abad kita. Kalau ini kan sudah ratusan tahun. Di abad kita. Seorang ulama besar namanya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari Al-Hasani Al-Maghribi. Ini ulama besar, alim. Semua bidang ilmu beliau kuasai di dalam ilmu agama. Beliau hafal hadis Nabi SAW itu 500.000 hadis Nabi SAW. Isi hadis dengan seluruh sanadnya. Jadi beliau punya kitab ada namanya Musnad Jin. Musnad Jin. Jadi Musnad Jin itu adalah satu kitab hadis. Al-Musnad itu artinya kitab hadis dengan rantaian sanad. Orang yang meriwayatkan namanya musnid. Al-Musnid man yarwil hadisa bi isnadihi. Musnid itu orang yang meriwayatkan hadis dengan rantaian sanad, namanya musnid. Kitabnya namanya musnad, seperti Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Ad-Darimi dan ulama-ulama lainnya. Nah, beliau punya Musnad Jin. Jadi satu kitab itu isinya hadis Nabi lewat jalur para periwayat bangsa jin. Jadi Nabi punya sahabat yang bangsa jin itu, beliau dapat hadisnya dari situ. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Kalau yang masih hidup, nanti sanadnya panjang. Namanya seperti nama manusia, Humaid, Abu Hashim, tapi ditambah Al-Jinni. Humaid Al-Jinni, Abu Hashim Al-Jinni, bangsa jin. Sampai ke Nabi SAW. Sampai kepada sahabat Nabi dari golongan bangsa jin. Jadi satu kitab, namanya Musnad Jin. Itu. Jadi beliau ini alim besar. Beliau punya adik itu menjadi guru besar ulama-ulama besar yang ada di zaman sekarang ini. Kalau kita ke Mesir ada doktor ya Syekh Ali Jum'ah. Itu beliau punya guru adalah adiknya daripada Sayyid Ahmad, namanya Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari. Punya kitab terkenal tentang hukum mencela Nabi. Judulnya Saiful Battar Liman Sabba Nabi Al-Mukhtar. Kitab itu membahas tentang hukum mencela Rasulullah SAW. Dan beliau ini ulama luar biasa. Beliau sekali ceramah jadi kitab. Sayyid Ahmad Al-Ghomari sekali pembahasan jadi kitab, rapi strukturnya. Sekali ceramah yang rekam pakai kaset. Zaman dulu kan pakai kaset. Mereka habis rekam diputar, ditulis kembali. Jadi kitab riwayat hadis ini fulan Al-Qur'annya begini, satu babnya begini, dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Bahkan pernah beliau disebutkan, beliau ketika datang ke Mesir, Sayyid Ahmad Al-Ghomari, beliau berjumpa dengan ulama-ulama besar yang ada di Mesir. Beliau kalau membaca Abi Hurairah disebut an Abi Hurairatin. Kalau umumnya harus an Abi Hurairata. Itu secara ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, bahwa tidak boleh dibaca tin tapi ta, karena dia isim gairu munsharif, isim yang kata benda yang tidak bisa ditanwin, maka hukumnya dibaca fathah. An Abi Hurairata, begitu terus, an Abi Hurairata. Kemudian di saat Sayyid Ahmad Al-Ghomari baca, dipikirnya ulama besar ini, kalau baca salah itu aib untuk kalangan para ulama. Beliau baca apa? An Abi Hurairatin. Ulama Mesir kaget, salah baca. Dibaca an Abi Hurairatin, an Abi Hurairatin. Kaget, setiap baca Abi Hurairah, an Abi Hurairatin. Akhirnya selesai pengajian, ada seorang murid yang menyampaikan, dipikir Sayyid Ahmad ini mungkin lupa, manusiawi lah, lupa salah baca. Tapi salah baca dalam hal tersebut sangat memalukan untuk para ulama. Kenapa? Karena paling dasarnya di ilmu bahasa Arab itu ketahuan orang bisa bahasa Arab atau tidak, dari situ juga ketahuan. Kalau dia bilang an Abi Hurairatin, dia gak paham nahu. Tapi dia bilang an Abi Hurairata, berarti dia pernah belajar ilmu nahu. Sampai setingkat itu ulama besar dianggap, kayaknya salah baca. Hanya yang bilang, wahai guru, mohon maaf, tadi berulang-ulang kali
Antum baca salah. Antum baca salah. Harusnya Abi Hurairata, bukan Abi Hurairatin. Ini kan jamaah sudah pada pulang, sudah di luar majlis. Kata Said Ahmad Al-Ghumari, oh kalian belum tahu riwayat ini. Ini kaget. Panggil kembali ulama semua tadi yang mau pulang, kumpul kembali. Dipanggil semua ulama Mesir, kumpul kembali. Kemudian beliau katakan, saya kasih tambahan pengajaran tentang an Abi Hurairatin. Disebutkan hadis-hadis dari Nabi dari awal sampai akhir. Ternyata ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka ulama ini yang hadir, mereka baru tahu itu hadis-hadis itu. Disebutkan sanad-sanadnya. Jadi satu kitab namanya An Abi Hurairatin, nama kitabnya. Itu. Jadi satu ilmu. Jadi di atas ilmu masih ada yang berilmu. Di atas orang alim masih ada yang lebih alim. Itu. Gak terbatas. Sampai puncaknya yang paling alim Nabi Muhammad SAW.